Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Aksi pencurian modul menara milik sebuah operator seluler terekam kamera pengintai. Ratusan batang tanaman ganja dimusnahkan Polres 50 Kota. Warga binaan Lapas Pariaman produksi sepatu dan sandal ramai dapat pesanan. Rekaman kamera pengintai ini memperlihatkan dua pemuda turun dari menara milik sebuah operator seluler di daerah Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, pada September lalu. Mereka berdua bukanlah petugas yang akan memperbaiki jaringan di menara itu. Namun mereka adalah pencuri modul atau alat pemancar sinyal. Setelah mendapatkan laporan dan melihat rekaman kamera pengintai yang terpasang di menara itu, polisi menangkap kedua pelaku yang bernama Fauzi dan Tio di daerah Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, pada Jumat malam pekan lalu. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa modul atau pemancar sinyal yang telah dijual kepada penadah. Mereka berdua dan barang buktinya dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuannya, mereka telah beraksi mencuri sejumlah modul di menara milik sebuah operator seluler di dua lokasi yang berbeda. Atas kejadian pencurian itu, pihak operator seluler mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peralatan yang dicuri itu adalah pemancar sinyal yang merupakan komponen penting dalam telekomunikasi. Kehilangan sejumlah alat berakibat pada gangguan jaringan telekomunikasi yang sangat merugikan pelanggan. Dampaknya kepada konsumen itu seputaran di situ tuh sinyalnya akan hilang dan komunikasi akan terputus. Nah, begitu juga karena alat RRIU ini adalah fungsi utama dari tower itu sendiri sebagai pemancar sinyal. Pelaku pencurian, lebih tepatnya RCCU modul yang berada di tower. Kita amankan dua orang pelaku di daerah Gadot, Kecamatan Luki. Untuk pelaku kita amankan beserta barang bukti dan kita bawa ke Mapolresta Padang. Untuk pelaku terekam CCTV. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Belum bang, si pengejaran. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ratusan batang tanaman ganja yang berhasil disita dari seorang petani beberapa waktu lalu dimusnahkan di halaman Mapolres 50 Kota di kawasan Ketinggian. Pemusnahan barang bukti itu juga menghadirkan tersangka yang bernama Rion dan dikawal polisi. Tanaman ganja yang dimusnahkan itu beragam usia, mulai dari bibit yang berusia 1 bulan hingga 4 bulan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba untuk tidak melakukan hal yang sama. Kan ada beberapa tanaman ganja, Pak, yang kita tangkap kemarin itu yang kita musnahkan. Ada yang 11 yang sudah besar, ada yang 84 batang yang di dalam pembibitan, dan ada 48 lagi yang masih juga dalam pembibitan. Bukit Barisan, Nagari Kota Tangga. Sudah pernah dipanen, Pak. Ini ada yang ketiga yang kita tangkap. Dia menanam pertama itu 1 batang, dan 1 batang itu berbuah dia tanam lagi, dan ini sudah yang ketiga, makanya ada bibitnya agak banyak. Tersangka Rion ditangkap di depan Mapolres 50 Kota usai kembali dari Pekanbaru untuk menjemput sabu-sabu. Dari penangkapan itu,
Tersangka mengakui menanam ganja di ladang dekat rumahnya hingga dilakukan penggeledahan. Ikhlasol Ihsan melaporkan dari 50 kota. Hidup menjalani hukuman di dalam penjara bukan berarti harus berhenti untuk belajar dan berkarya. Seperti yang dilakukan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman. Para warga binaan di Lapas Pariaman ini mendapat pelajaran membuat sepatu. Meski baru beberapa bulan dilaksanakan, kini sepatu karya mereka telah laku di pasaran. Dengan tekunnya, mereka mengerjakan apa yang telah diajarkan, bagaimana cara membuat sepatu atau sandal wanita. Meski baru beberapa bulan belajar, mereka telah mampu memproduksi sepatu. Bahkan ruangan tempat pembuatan sepatu itu layaknya rumah industri membuat sepatu. Para warga binaan ini bekerja mulai dari merancang, memotong, menjahit, memasang lem, hingga sepatu dan sandal ini selesai dan siap untuk dijual. Sepatu yang diberi merek Lapari ini pun dimasukkan ke dalam kotak. Bagi warga binaan yang mendapatkan pelatihan, merasa bersyukur. Selain memiliki keterampilan baru, mereka juga mendapat bagian dari keuntungan penjualan sepatu. Sepatu produksi Lapas Pariaman ini dijual dengan harga Rp50.000. Karena sudah keluar dari modal untuk membuka kecil-kecilan dulu, buat di rumah. Kini, sepatu dan sandal wanita karya warga binaan ini telah laku dan dibeli banyak pihak. Penjualannya pun secara daring atau pengunjung yang datang menjenguk keluarganya. Bahkan, ada juga pedagang sepatu yang datang membeli untuk mereka jual lagi karena mutunya dinilai bagus. Karena mutunya bagus. Terus? Ya kalau kita ambil tempat lain nggak ada yang bikin barang cewek di Sumatera ini, kayak di Pariaman ini. Ada barang cewek. Pembinaan dilakukan pihak lapas karena potensi warga binaan dan tingginya minat untuk belajar, yang kemudian menyediakan tenaga ahlinya. Menurut asesmen yang dilakukan oleh petugas kami bahwa sangat besar potensi dari warga binaan kami, kemudian juga mereka ada banyak yang mempunyai minat dan bakat untuk pembuatan sepatu, sehingga kami fasilitasi, kami salurkan, kami carikan tenaga ahlinya untuk mengajari mereka. Diharapkan kepada warga binaan yang telah mendapatkan keahlian bisa mandiri saat bebas usai menjalani hukuman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, sudah rampung dilaksanakan tanggal 27 November lalu. Hasilnya pun telah diketahui melalui sistem hitung cepat. Namun tidak banyak yang tahu mengenai suka duka pendistribusian logistik pilkada, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesungguhnya, distribusi logistik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak berjalan baik-baik saja. Salah satunya yang dilakukan personil kepolisian yang mendistribusikan logistik pilkada hingga ke pelosok Kecamatan Pagai Utara dengan menggunakan sepeda motor. Prasarana jalannya sungguh memilukan. Jalannya berlumpur tebal, menyebabkan petugas beberapa kali berhenti karena sepeda motornya terbenam lumpur. Kondisi seperti ini ditempuh selama beberapa kilometer. Untuk sampai ke TPS, petugas yang berjumlah 10 orang harus berkendara selama berjam-jam. Masuk hutan, keluar hutan, lewati jalan rusak, lewati jalan berlumpur, hingga akhirnya sampai ke lokasi yang dituju. Selain membawa logistik pilkada, mereka juga membekali diri dengan makanan, minuman, dan bahan bakar minyak. Di Kecamatan Pagai Utara, terdapat 3 desa yang harus didistribusikan logistik pilkada, yakni Desa Situmonga dengan 6 TPS, Desa Silabu dengan 5 TPS, dan Desa Saumanganya dengan 15 TPS.
Semua logistik pilkada yang didistribusikan tiba dengan selamat di semua desa yang dituju dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memilih Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Kepulauan Mentawai untuk 5 tahun ke depan. Kebetulan saya ditempatkan sebagai Pamatwil di Kecamatan Pagai Utara, yang mana di Kecamatan Pagai Utara tersebut terbagi dari 3 desa. Kendala yang dihadapi oleh personil maupun petugas PPK dan petugas TPS adalah kondisi jalan yang cukup parah, infrastrukturnya, kemudian penerangan jalan pada saat kita pergeseran dari TPS menuju gudang PPK di kecamatan. Pilkada usai, namun tugas mereka baru tuntas setengahnya. Sisanya, mereka akan kembali berjuang, membawa hasil pilkada kembali ke kantor kecamatan, melewati jalan yang berlumpur. Alfi melaporkan dari Mentawai.